Forex Trading for Beginners. Sobat trader, ingat untuk like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Pasar mata uang asing, pasar mata uang, atau singkatnya Forex, adalah pasar di mana satu mata uang diperdagangkan untuk mata uang lainnya. Beberapa pelaku pasar menukarkan mata uang asing untuk kepentingan mereka sendiri, seperti perusahaan multinasional yang harus membayar upah dan pembiayaan lainnya di negara di mana mereka menjual produknya. Namun, banyak juga dari pelaku pasar forex ini adalah para trader mata uang yang menghasilkan keuntungan dari pergerakan dan pertukaran harga. Selayaknya trader saham yang berspekulasi pada perubahan harga saham. Mengapa trading forex? Pasar forex merupakan pasar yang terbesar dan paling populer di dunia, yang diperdagangkan secara global oleh sejumlah besar individu dan organisasi perdagangan dunia, dengan rata-rata volume harian lebih dari 5 triliun dolar AS. Hal ini jelas membuat trading forex sangat cair dan mudah untuk ditransaksikan. Forex adalah pasar 24 jam yang terbuka mulai dari Senin pagi di Australia hingga Jumat sore di Amerika Serikat. Ini berarti kita bisa melakukan trading di pagi hari atau siang hari saat makan siang, atau bahkan saat dini hari sambil mengudap cemilan pukul 3 pagi. Peluang dua arah. Dalam Forex, kita bisa mendapatkan peluang keuntungan kemanapun arah harga bergerak. Artinya, ketika harga naik, maka kita berpeluang mendapatkan untung. Begitu juga ketika harga turun, kita juga berpeluang mendapatkan untung. Tanpa perantara. Tidak ada perantara di antara trader dan broker. Oleh karena itu, trader memiliki kebebasan dalam menjalankan online tradingnya secara langsung tanpa membuang waktu dan biaya tambahan. Leverage. Leverage memberi trader kemampuan untuk mengendalikan jauh lebih banyak total nilai kontrak daripada deposit awal yang dimilikinya. Beberapa pialang menawarkan leverage 500:1. Sehingga kita hanya perlu deposit $25 untuk mengontrol lebih dari senilai $12.000 dan langsung trading. Bebas latihan. Pialang Forex menawarkan akun demo gratis untuk belajar dan mempraktekkan trading sambil meningkatkan kemampuan trading kita didukung dengan berita dan harga Forex yang real time. Dengan demikian, kita bisa merasakan live trading tanpa mempertaruhkan risiko modal yang sesungguhnya. Mengapa tidak trading Forex? Sepertinya, tidak ada alasan untuk tidak mencobanya dulu. Kita tidak perlu berpikir bahwa untuk trading kita harus menjadi semacam jenius atau seorang ekonom yang bergelar tinggi. Untuk menjadi trader yang sukses, yakinlah bahwa semua orang bisa melakukannya, dan dengan sedikit kesabaran dan disiplin, maka kita bisa melakukan trading yang menguntungkan. Kapan waktu trading Forex? Walaupun pasar Forex buka 24 jam sehari, tidak berarti kita harus melakukan trading setiap saat. Forex trading, secara umum bisa kita bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi Asia, sekitar pukul 7 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Biasanya dalam sesi ini pergerakan cenderung konsolidasi, atau kisaran di mana kita cenderung trading jangka pendek. Umumnya, mata uang yang bergerak berbasis yen Jepang, seperti dolar yen, euro yen, atau Aussie yen. Atau pasangan mata uang berbasis Asia lainnya seperti Aussie dolar AS, New Zealand dolar AS, atau euro Aussie. Sesi Eropa dimulai sekitar pukul 14 hingga pukul 00 WIB. Karena sekitar 30% transaksi Forex berada di London, maka di sesi ini bisa terjadi banyak pergerakan di sebagian besar mata uang. Namun, volatilitas mata uang cenderung menurun di tengah sesi ini,
Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat para trader sedang istirahat siang, di sesi Eropa yang tinggi volatilitasnya ini wajar terjadi tembusan harga keluar dari kisarannya. Sesi Amerika Serikat, sekitar pukul 20 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat trader Eropa mulai kembali dari makan siang mereka, trader AS baru masuk memulai trading. Di sesi AS awal inilah terjadi pertemuan Eropa dan AS, sehingga biasanya menjadi saat paling cair dan volatil. Pola tembusan atau keberlanjutan biasa terjadi di sesi ini. Namun, sekitar pukul 00 WIB, biasanya harga berbalik atau koreksi di mana para trader London mulai menutup posisi mereka. Dan setelah itu, biasanya volatilitas harga melemah hingga sesi Asia terbuka lagi. Bagaimanapun, terlepas dari pembagian sesi ini, pasar forex memiliki kebebasan tersendiri, di mana volatilitas dan pergerakan harga yang kuat bisa saja terjadi di sesi manapun. Terminologi khusus trader forex. Pasar forex memiliki bahasa tersendiri yang digunakan oleh para trader. Mereka menggunakan kata-kata yang mungkin sulit dimengerti oleh orang di luar trader. Bayangkan kita mendengar percakapan seperti ini. Aku akan ambil short kabel tapi aku juga akan memantau GAPI. Bagaimana dengan kamu? Sepertinya, saat ini aku masih flat, tapi aku ingin ambil posisi long channel. Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh para trader ini adalah, aku akan ambil posisi jual GBP USD, tapi aku juga mencari peluang pada GBP Yen. Bagaimana dengan kamu? Sepertinya, saat ini aku masih belum akan ambil posisi trading, tapi aku ingin ambil posisi beli Euro GBP. Berikut adalah beberapa istilah forex yang paling umum. Going long, mengambil posisi beli yang akan untung jika harga naik. Selling, short, mengambil posisi jual yang akan untung jika harga turun. Flat, tidak mengambil posisi terbuka di pasar, baik posisi beli maupun jual. Aussie, dolar Australia. Kiwi, dolar Selandia Baru. Luni, dolar Kanada. Greenback atau BAC, dolar Amerika Serikat. Swissy, Swiss franc. Cable, pound dolar. Fiber, euro dolar. Yapi, euro yen. Gapi, pound yen. Channel, euro pound. Tidak memiliki dana yang besar? Bagaimana trading dengan leverage? Di dalam trading forex terdapat banyak kelebihan. Salah satunya adalah modal yang bisa dimulai dari dana kecil. Terkait hal inilah pentingnya memahami lot. 1 mikro lot senilai 1000 unit. 1 mini lot senilai 10.000 unit. Dan 1 standar lot senilai 100.000 unit. Jika kita tidak memiliki dana yang besar, bukan berarti kita tidak bisa melakukan trading forex. Disinilah leverage sangat penting dalam membantu kita untuk bisa trading forex. Umumnya, pialang forex menawarkan leverage hingga 500:1. Ini berarti, untuk membuka satu posisi lot standar, kita hanya perlu memiliki sekitar $300 di akun trading kita. Mari kita lihat contoh berikut. Nilai Euro USD adalah 1.3000. Kita memiliki margin yang ditetapkan pada 0,2% atau 500:1. Kita memutuskan untuk membeli satu lot standar atau membeli 100.000 euro. Yang mana itu bernilai $130.000 atau 100.000 dikali 1.3000. Namun, kita bisa trading hanya dengan $260 karena margin yang ditetapkan adalah 0,2% atau $130.000 dikali 0,2%. Kita bisa bayangkan $260 ini sebagai uang muka untuk pialang sehingga kita bisa membuka posisi trading. Dan tentu saja, setelah kita menutup posisi trading dalam kondisi profit, maka dana tersebut bersama keuntungan yang diperoleh otomatis langsung dikembalikan kepada kita.
Walaupun dengan modal kecil kita bisa mendapat keuntungan besar, namun ingat, leverage berarti kita rentan terhadap kerugian besar pula. Dalam contoh tadi, jika posisi trading kita ditutup dalam kondisi rugi, maka seluruh sisa margin yang kita miliki bisa berkurang atau bahkan hilang, sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami. Apa itu PIP? PIP adalah pengukuran jumlah perubahan nilai tukar untuk pasangan mata uang. Untuk pasangan mata uang yang ditampilkan dengan 4 desimal, maka 1 PIP sama dengan 0.0001. Kecuali untuk pasangan yen yang dikutip dengan hanya 2 desimal, di mana 1 PIP sama dengan 0.01. Saat ini, beberapa pialang ada juga yang menawarkan pecahan PIP atau disebut pipet untuk memberikan tambahan ketepatan dan ditampilkan sebagai desimal kelima. Bagaimana menghitung nilai PIP? Perubahan nilai mata uang kutipan dibagi dengan rasio nilai tukar dikalikan dengan jumlah unit yang diperdagangkan adalah sama dengan nilai PIP. Mari kita lihat contoh berikut. Nilai tukar untuk euro dolar adalah 1.3 ribu. Perubahan nilai mata uang 0.0001 dibagi dengan nilai tukar 1.3 ribu. Dikalikan dengan jumlah unit yang diperdagangkan, misalnya 1 mini lot atau 10.000 unit, maka nilai 1 PIP sama dengan 0.76 euro. Untuk mengubah ini ke mata uang dolar AS, maka yang harus kita lakukan adalah mengalihkan ini dengan nilai tukar mata uang dolar AS tadi. Jadi, kita perlu mengalihkan 0.76 euro dengan 1.3000, yaitu senilai 0.98 dolar AS, atau dibulatkan senilai 1 dolar AS. Jadi, di dalam mini lot, nilai 1 PIP setara dengan 1 dolar AS. Cara singkat menghitung nilai PIP. Rumusnya adalah jumlah mata uang basis dalam unit lot dikalikan dengan jumlah PIP adalah sama dengan jumlah mata uang kutipan. Dengan demikian, berikut adalah cara menghitung nilai 1 PIP euro USD per 1 lot dalam 100.000 unit mata uang basis. Untuk mata uang berbasis yen, perhitungannya berbeda karena terkait angka 2 desimal. Mengambil posisi trading. Di dalam forex, kita melakukan pertukaran satu mata uang ke mata uang lainnya, dengan harapan bahwa mata uang yang kita beli akan menguat terhadap mata uang yang kita jual. Begitu juga sebaliknya. Di setiap transaksi forex selalu ada dua mata uang yang terlibat, karena kita secara bersamaan membeli satu mata uang dan menjual mata uang lainnya. Mata uang yang pertama disebut mata uang basis. Mata uang yang kedua disebut mata uang kutipan. Mata uang menyatakan berapa banyak yang harus kita bayar dalam satuan mata uang kutipan untuk membeli satu unit mata uang basis. Dalam contoh ini, kita harus membayar 1.36 dolar AS untuk membeli 1 euro. Atau kita akan mendapatkan 1.36 dolar AS jika kita menjual 1 euro. Semua pasangan harga forex termuat dua harga. Bid adalah harga di mana pialang bersedia membeli mata uang basis untuk imbalan mata uang kutipan. As adalah harga di mana pialang bersedia menjual mata uang basis dengan imbalan atas mata uang kutipan. Perbedaan antara kedua harga ini disebut spread. Jadi, jika kita ingin menjual euro, kita akan menjual dengan harga bid di 1.3598. Dan jika kita ingin membeli euro, maka kita akan membeli di harga as di 1.3600. Menghitung keuntungan atau kerugian trading. Untuk mata uang yang dikutip dalam dolar AS, seperti euro USD, GBP USD dan lain-lain, keuntungan atau kerugian sama dengan lot dikalikan besaran unit dikalikan dengan selisih harga penutupan dan harga pembukaan.
Contoh, misalkan kita membeli GBP USD sebanyak 1,5 lot standar di harga 1.3030. Kemudian, di saat harga naik ke 1.3043, kita menutup posisi. Maka, kita untung sebesar 13 pip. Jika kita menghitung berapa dolar AS keuntungan yang telah kita dapatkan, maka hasilnya adalah 1,5 dikalikan 100.000 dikalikan 0,0013 sama dengan untung 195 dolar AS. Untuk mata uang yang berbasis dolar AS, seperti USD JPY, USD CHF dan lain-lain, perhitungan untuk keuntungan atau kerugian mirip dengan perhitungan sebelumnya. Hanya saja, karena hasilnya dalam bentuk dolar AS, maka perlu dikonversi ke dalam mata uang kutipan dengan cara membaginya dengan harga penutupan. Order trader adalah instruksi dari trader kepada pialang yang menyatakan bagaimana cara trader ingin masuk atau keluar dari pasar. Berikut akan dipaparkan beberapa jenis order yang paling umum. Market order adalah pesanan untuk membeli atau menjual secara langsung dengan harga terbaik yang ada. Jenis pesanan ini menjamin perintah akan dieksekusi secara langsung. Namun, perlu diketahui bahwa di pasar yang bergerak dengan sangat cepat, bisa jadi harga yang diterima mungkin berbeda dari harga terakhir yang dimasukkan. Limit order adalah pesanan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu. Buy limit adalah pesanan untuk membeli, di mana harga yang dipesan akan selalu berada di bawah harga pasar saat ini. Mari kita lihat contoh berikut. Trader ingin membeli euro dolar tetapi dia hanya siap untuk membeli jika dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Sell limit adalah pesanan untuk menjual di mana harga yang dipesan akan selalu berada di atas harga pasar saat ini. Trader ingin menjual euro dolar tetapi dia hanya siap untuk menjual jika dia bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Stop loss order adalah pesanan yang akan menutup posisi beli atau jual kita di saat harga bergerak berlawanan dengan posisi kita dan mencapai batasan harga tertentu. Pesanan ini dirancang untuk mencegah kerugian yang lebih besar jika harga terus berlawanan dengan posisi kita. Ini adalah hal yang sangat penting. Jika kita membeli euro dolar pada harga 1.30 dan kita salah, lalu harga mulai anjlok, jika kita telah mengatur perintah stop loss pada 1.2980, maka pialang akan secara otomatis menutup posisi kita dengan hanya kerugian 20 pip. Jika kita tidak mengatur stop loss, bisa saja harga terus anjlok sampai kita kehilangan banyak atau bahkan semua dana di akun kita. Karenanya, gunakanlah stop loss. Analisis teknikal secara teoritis didasarkan pada asumsi bahwa kita bisa menduga pergerakan harga di masa depan dengan mempelajari data pasar di masa lalu. Diyakini bahwa semua informasi pasar saat ini tercermin pada harga. Kita berasumsi bahwa semua yang kita butuhkan untuk trading adalah pergerakan harga. Analisis teknikal mempelajari chart untuk mencari pola dan percaya bahwa di dalam situasi yang sama, maka harga akan bergerak serupa dengan pergerakan sebelumnya. Misalnya, pada kasus ini harga telah terpantul dari level ini beberapa kali. Analisis teknikal berpikir bahwa kemungkinan harga juga akan kembali melakukan pola yang sama nantinya. Dan ketika harga mendekati level ini, ia akan mengambil posisi jualnya di sini. Dan ketika banyak dan semakin banyak trader berpikir untuk kecenderungan pola pergerakan harga tertentu, maka akan semakin tinggi probabilitas bahwa pola ini akan bergerak sesuai pemikiran mereka.
Semuanya ini bisa terjadi karena analisis teknikal didasarkan pada psikologi pasar. Sebuah chart tidak lebih dari gambaran emosi manusia. Pasar bergerak karena dua emosi dasar manusia, yaitu keserakahan dan rasa takut, yang akhirnya memaksa manusia untuk mengulangi kemenangan dan kesalahan masa lalu. Ingat, analisis teknikal sangat subjektif. Hanya karena kita melihat beberapa pola pada chart, tidak berarti semua trader juga akan menafsirkan pola yang sama dengan kita. Analisis fundamental adalah sebuah metode untuk memperkirakan pergerakan harga di masa depan dengan menganalisis keseluruhan kondisi ekonomi dan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi seperti suku bunga, produksi, tenaga kerja, perumahan, manufaktur, dan lain-lain. Analisis fundamental percaya bahwa harga mata uang kemungkinan bisa keliru dalam jangka pendek, tetapi harga yang benar akhirnya akan tercapai. Mereka bisa menghasilkan keuntungan dari harga mata uang yang tidak sesuai nilainya atau misprice, namun mereka menunggu waktu yang tepat bagi pasar untuk mengenali kesalahannya hingga akhirnya harga mengikuti kondisi fundamental yang tepat. Secara teori, jika outlook ekonomi suatu negara adalah kuat, maka mata uang mereka harusnya akan menjadi lebih kuat. Jika ekonomi suatu negara membaik, mereka mungkin perlu menaikkan suku bunga untuk mengendalikan pertumbuhan dan inflasi. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menarik investor asing yang ingin membeli aset finansial. Untuk itu, investor harus menukarkan mata uangnya ke mata uang negara tersebut. Adanya permintaan yang lebih tinggi akan memicu harga mata uang negara tersebut menjadi semakin kuat. Mari kita lihat contoh berikut. Di bulan Agustus tahun 2013, nilai tukar untuk 1 pound dolar sekitar 1,53. Bank of England menyatakan adanya ancaman tingkat inflasi yang terus menguat. Mereka mempertimbangkan kenaikan tingkat suku bunga pada tahun 2015. Hanya 8 bulan kemudian, nilai tukar pound dolar meroket ke 1,69 atau naik sekitar 1.600 pip. Beberapa jenis chart. Berikut akan dipaparkan beberapa jenis chart yang paling populer. Line chart. Chart garis adalah chart yang dibentuk dengan menghubungkan sesi open high low dan close harga hanya dalam satu line. Keunggulan dari jenis chart ini adalah sangat bersih dan menyaring kerumitan pasar sehingga menginformasikan level support dan resistance yang lebih jelas. Bar chart. Chart batang menunjukkan level open high low dan close harga untuk setiap sesi, dibentuk dengan garis vertikal di mana di sebelah kiri terdapat garis pendek menunjukkan harga open, garis vertikal bagian bawah menunjukkan harga low, garis vertikal bagian atas menunjukkan harga high, sedang garis pendek di sebelah kanan menunjukkan harga close. Ini adalah jenis chart yang paling banyak digunakan sehingga di sebagian besar literatur trading kita akan menemukan chart seperti ini. Chart candlestick adalah chart yang menampilkan informasi yang sama seperti chart bar, namun merepresentasikan visual yang jauh lebih baik. Bentuk lilin besar disebut real body. Garis vertikal di atas lilin ini disebut upper shadow. Garis vertikal di bawah lilin ini disebut lower shadow. Biasanya, jika real body berwarna lebih terang, maka menandakan mata uang ditutup di atas harga open. Tapi, jika real body berwarna lebih gelap, maka mata uang ditutup lebih rendah dari harga open. Terkait pewarnaan candlestick adalah relatif, karena di dalam platform trading dapat dengan mudah kita sesuaikan dengan keinginan kita. Keunggulan utama dari candlestick ini dibandingkan dengan teknik charting lainnya adalah representasi visual yang sangat baik.
Candlesticks menyediakan informasi dengan lebih jelas kondisi bullish atau bearish suatu pergerakan harga. Walaupun tidak bisa dikatakan bahwa satu jenis chart lebih baik dari yang lainnya, namun demikian, disarankan bagi trader pemula untuk menggunakan candlesticks. Support dan resistance adalah konsep yang paling populer di dalam analisis teknikal. Analisis ini menyatakan bahwa terdapat level harga tertentu yang bertindak sebagai penghalang dan membuat harga terhenti dan terpantul. Support adalah level yang menghalangi harga untuk tidak tertekan ke bawah. Resistance adalah level yang mencegah harga untuk tidak terdorong ke atas. Terdapat 3 aturan emas yang wajib kita ketahui tentang support dan resistance. Pertama, semakin banyak atau semakin sering support dan resistance diuji, maka semakin kuatlah support dan resistance tersebut. Artinya, karena level tersebut semakin jelas, maka semakin banyak trader akan menempatkan order posisi beli atau jual di level tersebut. Kedua, jika terjadi tembusan, semakin kuat level support dan resistance yang ditembus, maka akan semakin kuat pula tindak lanjut tembusan harga yang akan terjadi. Ketiga, dalam teori setiap support akan bisa menjadi resistance, dan setiap resistance akan bisa menjadi support. Pada contoh berikut, kita bisa melihatnya. Saat harga naik dan bertemu resistance, harga pun menembusnya, dan kemudian menguji kembali level bekas resistance yang kini telah menjadi support. Begitu juga saat harga turun dan bertemu support, harga pun menembusnya, dan kemudian menguji kembali level bekas support yang kini telah menjadi resistance. Demikianlah pembahasan dasar-dasar trading forex. Semoga bermanfaat. Salam profit.